Shalom FICC, welcome to FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan FICC yang telah melayani kita dalam ibadah raya minggu ini. Kami juga mau berterima kasih kepada hambanya yang sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Berkiranya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan Saudari untuk mengikuti FICC Lighthouse Prayer yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 7 malam. Lalu doa siang diadakan setiap hari Rabu dan hari Jumat pada pukul 11 siang di tempat ini di lantai 2. Kami mau mengingatkan kepada seluruh wanita keluarga Allah bahwa ada ibadah tengah minggu khusus wanita, yaitu IWAKA pada hari Selasa minggu pertama dan Selasa minggu ketiga pada pukul 4 sore. Mari wanita keluarga Allah sama-sama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. FICC Giving. Persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolektor yang diedarkan oleh tim pelayan FICC. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, my home, ataupun lainnya, dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang diminta kepada tim FICC. Lalu dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di depan. Lalu, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan melalui antar bank, dapat melihat nomor rekening berikut ini. FICC mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, apa kabarnya hari ini? Terpujilah nama Tuhan, amin. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan, amin. Tangan yang perkasa menuntun kita. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Kita baca satu ayat. Ayo, kita sama-sama baca ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita persiapkan diri. Kita mau mengekspresikan perasaan kita, syukur kita kepada Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau merayakan seluruh kebaikan-Mu atas kehidupan kami di sepanjang hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menghantar kami boleh ada di tengah-tengah. Perkenankan kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Layakan setiap kami ya Bapa. Ampuni, sucikan, kuduskan setiap pelanggaran kami. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus melayakkan kami ada di altar-Mu yang maha kudus. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Bawa kami ya Bapa, angkat jiwa kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Biarlah hari ini menjadi hari Tuhan. Saat ini menjadi saat Tuhan bagi hidup kami. Tuhan tolong. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan ya Allah. Yang terikat dalam nama Yesus terlepas, pulihkan setiap hati dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir, hadirat-Mu melingkupi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Engkau melawat kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami nantikan. Hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami, ubah kami melalui pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Terus kami rindu dibaharui Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom, selamat sore Pioneer Christ Community Church. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan kebaikan-Nya Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Jangan ada yang terlepas, semuanya bergandengan tangan, oke? Semuanya mau, kita mau sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Siapa Tuhan kita namanya? Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Saya lihat yang di tengah ini masih belum gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang bilang ke depan dan belakangnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Berikan senyum terbaikmu. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sore hari ini kita mau bersukacita, amin. Mari kita sama-sama bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekarang saya mau dengar suara jemaat saja. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan.
begitu mengasihi setiap kita, namanya siapa? Satu pribadi yang membebaskan setiap kita, namanya siapa? Yesus. Dan satu pribadi yang setia, namanya siapa? Yesus. Yesus, Engkaulah sahabat kami.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan kalau sore hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul di rumahnya Tuhan, di gereja kita, di rumah kita bersama. Merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mazmur 136 di ayatnya yang ke-1 sampai ke-3 mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Mari kita sore hari ini datang kepada Tuhan dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Akan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh, we thank you Lord, we thank you Jesus.
setia untuk setiap kami. Satu-satunya yang selalu ada untuk setiap kami. Satu-satunya yang selalu menjaga kami. Menjaga langkah kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kehidupan setiap kami. Untuk langkah kehidupan kami. Kami percaya ada pesan Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini. Kami mau menjadi tanah yang subur. Biar benih firman yang ditabur bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan. Dari kehidupan kami, orang bisa mengenal Kristus. Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami siap mau belajar firman Tuhan. Mari jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sore hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Pastor Yehezkiel Budi. Oke, selamat sore, shalom. Selamat juga ya tidak khotbah sini. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ke dokter di Bangka itu, ada 2 dokter di gereja, jemaat. Dia tanya begini, Pak Gembala, obatnya mau yang generik apa yang paten? Bedanya apa dok? Kalau generik sembuhnya lama, kalau paten ya mudah-mudahan sembuh. Paten lah saya bilang gitu. Iya, tapi kalau paten jangan lupa makan dulu katanya. Kenapa? Karena kalau obat itu keras, kalau kita nggak makan takutnya kena lambung gitu ya. Sama nih kita hari ini nih, lagi berobat sama dokter Tuhan Yesus. Bapak Ibu udah pada makan belum? Belum ya, ini obat. Firmannya keras nih, takutnya sakit lambung, berdarah-darah nanti. Iya, tadi saya tanya sama si Uci, Ci, ada yang ngomong nggak kalau khotbah saya keras? Kasih tahu, supaya jangan ada yang tersinggung gitu ya. Jangan tersinggung lah ya, udah pada gede ya. Oke, silakan, Brother Sam. Setuju ya? Saya, Bapak Ibu, kalau bicara community, ada satu kata yang harus kita pikirkan, itu tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah Bapak Ibu, kita buka yuk Pengkhotbah 12 ayat 14 ya. Udah gak usah pada buka, di sini aja, udah cepet ya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saya lupa nih. Selamat ulang tahun yang ke-23. Minggu kemarin ulang tahun ya. Pak Pendeta, selamat buat pelantikannya. Joni, mana dia di atas? Oh, Pak Pendeta Joni, selamat jadi PDM. Pendeta dalam masalah. Ya. Nggak percaya. Ya Pak Pendeta ada masalah nggak? Ada. Emang enak jadi pendeta? Sama PDT, pendeta dalam tekanan. Sama aja saudara, jadi pendeta nggak enak. Oke, manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan kepada Allah. Sometimes kita akan berakhir dalam hidup ini. Kalau kita menyadari pertanggungjawaban kita itu, kita seperti dititipkan. Saya nitip barang sama Bu Mary. Bu Mary saya titip barang. Bu Mary kan pertanggungjawaban itu pada saya. Bapak Ibu, napas juga dari Tuhan. Duit kita dari Tuhan. Semua dalam hidup kita, kita lahir dengan tidak bawa apa-apa. Dipinjemin sama Tuhan. Kita pulang, kita balikin sama Tuhan. Tanggung jawab itu ada. Apa yang telah kita perbuat dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama hidup. Tanggung jawab itu ada. Makanya Bapak Ibu ada beberapa tanggung jawab. Bagi yang sudah menikah, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kita kepada sesama. Sebagai warga negara, tanggung jawab kepada pemerintah.
Sebagai pengurus gereja atau jemaat Tuhan ada tanggung jawab kepada gereja. Tapi yang lebih penting adalah tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya dalam sebuah komunitas adalah kedewasaan. Anda nggak akan bisa bertanggung jawab kalau Anda tidak dewasa. Kedewasaanmu menentukan tanggung jawabmu. Makanya berbanding lurus dengan kedewasaan. Semakin kita dewasa, semakin banyak, semakin berat tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bapak Ibu nggak mungkin kasih anak kecil tanggung jawab yang besar. Setuju ya? Nah, tolong dong nanti matiin kompor mama ya misalnya. Anak kecil bisa lupa, nggak bertanggung jawab. Kita juga begitu. Jangan berpikir kita di tempat ini umur udah tua, tapi kedewasaan itu menentukan. Makanya saudara, seperti kita lahir seperti bayi gitu ya, dan dilahirkan kembali kalau bahasanya Nikodemus itu, kita juga akan bertumbuh menjadi bayi rohani, anak, dewasa dalam kehidupan kekristenan. Tapi masalahnya sekarang, umur udah tua, tapi rohanimu gak pernah dewasa. Udah 23 tahun gereja ini, harusnya kau sudah dewasa. Tapi tidak pernah kau dewasa. Udah mulai nih, sakit perut gak? Belum ya? Serius loh. Ada orang yang udah tua umurnya, tapi gak pernah dewasa dalam segala hal, termasuk tanggung jawab. Berbicara gereja, udah lama ikut Tuhan, udah lama melayani Tuhan, tapi gak pernah dewasa. Kok bisa ya? Ini kita bahas. Supaya dalam komunitas kita, dalam community kita, di dalam perbedaan kita punya kedewasaan itu, saudara. Nah, saudara, saya mau bahas tentang kenyataan saya. Selama kita punya label manusia satu, saya dan saudara tuh bobrok dan jahat di mata Tuhan. Kita ada karena kita disempurnakan oleh Tuhan. Karena salib Tuhan, kita boleh menerima anugerah itu. Yang kedua, mohon maaf sekali lagi. Kadang-kadang kita berhubungan dengan Tuhan selalu transaksional. Tuhan, kalau Tuhan ini, saya akan ini. Terjadi transaksi. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya baru melayani. Tuhan, kalau Tuhan berkati usaha saya baru akan ke gereja. Itu transaksional. Yang ketiga adalah manusia cenderung lupakan kebaikan Tuhan. Manusia sering menjadi sinis. Selalu kadang-kadang atau bahkan sering terjadi saling menyalahkan. Lupa dengan kebaikan Tuhan. Baru kalau ada masalah cari Tuhan. Yang keempat, manusia cenderung abai dan lalai tentang jalan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kalau kita lagi happy, lagi tidak dalam masalah, kadang-kadang kita lupa dengan jalan Tuhan. Lalu saudara, setiap hari kita bergumul dengan yang namanya kesombongan. Maaf saya katakan, dosa kesombongan adalah dosa yang paling tidak pernah kelihatan dalam hidup kita. Kenapa? Tipis bedanya. Kita selalu bergumul dengan iri hati. Kita selalu bergumul dengan membandingkan diri kita dengan yang lain, saudara. Ini pergumulan kita sehari-hari. Dan terkadang manusia cenderung takluk kepada godaan. Harta, tahta, wanita, betul ya? 3 ta itu. Kuasa, martabat, saudara. Ini adalah godaan-godaan yang sering kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Makanya saudara, kita butuh tuntunan Tuhan untuk menjadi dewasa. Saya berharap gini, setelah dengar firman, renungkan, dan kita boleh bertumbuh dewasa dalam akan mengiring Tuhan. Jangan jadi stunting. Tahu stunting ya, bahasa sekarang tuh kate, belum kerdil saudara. Udah melayani, udah dikatakan senior, udah dikatakan tua, tapi kok begitu ya kelakuannya ya. Stunting tahu ya, umurnya boleh tua tapi tetap pendek. Karena satu pepatah katakan begini, menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Anda mau dewasa gak? Anda mau dewasa gak? Hafal ayat ini? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ingat, jangan pernah mengandalkan siapapun yang namanya manusia. Kecewa. Siapapun dia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Masuk ya? Mau dalam lagi nih. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja dan jemaat Tuhan
bukan Tuhan. Paham ya? Kita sepakat, kita manusia ini siapa sih yang bisa layak? Kalau kita mau korek diri kita sebelum ke belakang ini, sebelum kita diselamatkan, kita manusia nggak layak di hadapan Tuhan. Kita manusia yang kadang bobrok di hadapan Tuhan. Sekali lagi hanya kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Kalau kita lihat diri kita siapa sih? Gak mampu kita berdiri seperti ini, saudara. Makanya saudara, saya dan saudara diciptakan sesuai gambar Tuhan, setuju. Kita dimampukan menghasilkan buah roh, ada berapa? 9. Setuju ya? Ada karakter Kristus, kasih, sukacita, tapi kita tetap bukan Tuhan. Dan kita pasti akan mengecewakan. Siapapun kita dimampukan, oke, kita dengar firman, kasih, sukacita, atau melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kitab suci kita. Tapi kita tetap bukan Tuhan. Dan kesempurnaan hanya milik Tuhan, Bapak Ibu. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kalau kita tersakiti oleh gereja dan jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, membuat kita kehilangan iman di dalam Tuhan, maka sebenarnya iman kita itu pada manusia bukan pada Tuhan. Catat, kalau kita tersakiti oleh gereja tempat ini, kita tersakiti oleh para pendeta tempat ini, kalau kita tersakiti oleh para pelayan tempat ini, iman kita bukan pada Tuhan, tapi iman kita kepada manusia. Dan semua itu akan terkutuk di hadapan Tuhan. Mumpung gak ada ibu gembala, khotbahnya enak aja saudara. Tapi direkam juga sih. Betul ya? Iman kita sama siapa? Kalau kita ngelihat orang, pasti kecewa. Pasti. Apalagi lihat pendeta-pendeta yang baru 2 ini. Hari ini masih oke. Nanti diomongin juga Pak Joko. Apalagi Joni masih muda. Udah saya ngomong, Jon lu pacaran hati-hati. Lu udah pendeta, pacaran lu mesti kudus. Tanya Joni, bener kan? Dengar dapat orang Bangka nih, orang Tobuang. Udah jangan. Ntar kecewa, sakit hati. Syukur lagi jadi masalah nanti. Aduh. Loh, sebenarnya kadang kita bingung gitu loh. Saya kadang mikir gini, Tuhan, ini orang kok suka protes ya? Saya ngerinya nanti saudara sampai di surga juga protes sama Tuhan. Di gereja aja suka protes. Oh, saya gak suka dengan yang lain. Saya gak suka dengan Pak Joko. Saya gak suka dengan Joni. Saya gak suka dengan Jerry. Saya gak suka dengan Bu Gembala. Pindah gereja. Sama lagi. Saya gak suka dengan pendeta A, pendeta B. Yang masalah bukan orangnya, tapi diri kita yang punya masalah. Sampai di surga kita akan bilang, saya gak suka sama Tuhan. Cilaka kita. Di dunia aja bisa protes. Gereja kan tempat kita latihan. Diasah satu dengan yang lain. Gereja boleh kecil, gesekannya besar saudara. Gereja semakin besar, gesekan kecil. Kenapa? Ya orang tinggal pulang kok. Ya kan? JPCC atau gereja-gereja yang lain, NDC. Ya udah kita selesai ibadah, pulang ya kan. Nah di sini gereja cuma segelintir begini. Gesekan tuh makin besar loh. Entar ada yang diomongin lah. Tapi kalau kau melihat sampai kapanpun gereja gak ada yang sempurna. Manusia gak ada yang sempurna, gak sempurna yang punya Tuhan. Maka jangan pernah kecewa ketika kau melihat manusia itu. Kau gak akan bertambah dewasa. Kalau dikecewa di luar kan kita selalu ngomong gini, gak apa-apa. Kalau kita disakiti orang dunia kan, dia kan belum kenal Tuhan. Betul ya? Dia belum kenal kasih. Kita punya alibi seperti itu. Tapi kalau kita disakiti orang gereja, kita ngomongnya beda. Itu orang udah tahu firman. Itu orang udah ngerti firman Tuhan, kenapa dia masih menyakiti saya? Kecewa kita. Dia tetap manusia. Satu statement lagi, biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Tuhan tidak bisa mengecewakan. Tetapi gereja atau umat-umat Tuhan pasti bisa mengecewakan. Jadi udah jaga-jaga nih. Setuju ya? Jaga-jaga. Kalau enggak tambah dewasa deh. Pindah lagi. Kenapa? Kecewa. Jaga-jaga dah. Sekarang udah jaga-jaga.
Aku siap dikecewakan. Karena aku juga pasti mengecewakan orang lain. Anda gak pernah mengecewakan orang? Kita belum sempurna, bos. Kalau engkau bisa mengecewakan, kau juga siap dikecewakan orang. Saudara. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan penyelamat kita. Gereja atau umat Tuhan tidak menyelamatkan kita. Udah. Yang nyelamatin kau bukan pendeta, tapi Tuhan. Tuh kan. Yang nyelamatin kau bukan pendeta, tapi Tuhan. Pendeta hanya sekedar alatnya Tuhan. Lagi. Nah ini nih. Baca lagi. 1, 2, 3. Tuhan penyembuh kita. Gereja umat Tuhan tidak menyembuhkan kita. Hanya alat yang dipakai Tuhan. Jadi kalau nggak dibesuk jangan ngambek. Karena mereka juga alat Tuhan. Ini nggak dibesuk. Pendeta pilih-pilih. Apa bedanya saya dengan Bapak Ibu semua? Pendeta juga manusia. Tuhan kita sama. Nggak usah tunggu pendeta, doa sendiri. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau pendeta nggak bisa, mau apa? Apalagi ibu gembala, udah 70 tahun. Jalan juga udah susah. Kadang-kadang juga kita kan harus mengerti orang kan. Bukan ngebela pendeta, enggak. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Saya nggak dibesuk, Pak. Percuma tambah pendeta 2, nggak ada yang percuma. Justru itu membuat kita tetap memandang kebaikan Tuhan. Udah dah, nggak usah ngarapin pendeta. Pendeta datang haleluya, nggak datang ada Tuhan. Iman kita bukan pada pendeta, tapi iman kita kepada Tuhan. Pendeta datang nggak datang urusannya dengan Tuhan. Mau ke gereja mana? Sama. Apalagi gereja yang besar sekali, lebih mudah ketemu Tuhan daripada ketemu pendeta, sudah. Ayo saya mau tanya, kita gereja kecil enak kan? Kalau gereja yang gereja besar gitu kan, mau salaman sama pendeta aja susah. Tuh pendeta langsung dibawa ke ruang tunggunya. Udahlah, cukup lah. Kalau kita kecewa-kecewa udah pada tua, ya udah pada ngerti firman gitu loh. Baca lagi, 1, 2, 3. Gereja dan umat Tuhan sama-sama belum sempurna, sama-sama tidak tahu, tapi kita sama-sama dibentuk dan bertumbuh untuk sama-sama. Kita juga sama-sama belajar, ya kan? Sama lah. Sama. Lulusnya kapan? Ya nggak tahu. Sampai nanti Tuhan panggil kita pulang ke surga, kita baru lulus. Selama kita masih di dunia, kita mengecewakan dan siap dikecewakan. Sakit, saudara. Sakit kecewakan. Tapi itu kenyataan, saudara. Tuh, ini yang membuat tragisnya anak-anak Tuhan. Jangan sampai tanda kutip menganggap hamba Tuhan dan orang Kristen itu siapapun sempurna. Clear. Kita udah bahas di awal, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalau kita bisa melihat ini semua, gereja kita aman, saudara. Tapi apa ada gereja yang aman? Provokator selalu ada di mana-mana. Buzzer selalu ada di mana-mana. Tapi ingat satu hal, mau diprovokasi apapun kalau engkau sudah dewasa, kau tetap mandang Tuhan. Mau gimana pun. Mau dibisikin, udah tahu, lu diem aja udah. Yang kedua adalah gini, kita juga harus real dengan kekurangan kita. Kita juga punya kekurangan. Jangan hidup dalam munafik. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tidak akan bisa merubah orang lain dengan menjadi sosok yang sempurna. Tapi kita bisa merubah orang lain dengan apa yang ada dalam diri kita. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang itu. Anda mau tampil sempurna, mau gimana pun juga, jadilah diri sendiri. Karena Tuhan yang merubah hati orang itu. Anda mau gimana jangan so suci lah. Hati so suci begini, tetap ada jalur-jalur firman Tuhan, harus ditaati. Tapi kadang-kadang kita suka di mata orang itu selalu pengen dihargai dan sebagainya. Udahlah. Hanya Tuhan yang mengubah orang itu. Ini yang saya ngeri, saudara. Kalau udah sampai di titik ini, susah. Serangan dari luar bisa kita tanggung. Tapi serangan dari dalam ini membuat gereja porak-poranda.
tidak akan ada yang bisa merusak FICC. Atau dalam sinode dikatakan gereja GPIA, keluarga Allah. FICC nggak ada di sinode, keluarga Allah ada, saudara. Daripada semua orang yang ada di dalamnya. FICC bisa kuat kalau kita bersatu. Tapi FICC bisa runtuh kalau kita tetap berantem terus. Terakhir, saudara. Akibat dari orang Kristen yang stunting, gak pernah dewasa. Maaf ya, baca ya, gak apa-apa ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kita lihat orang lain munafik, kita sendiri sebenarnya sedang munafik. Karena kita sudah menghakimi. Tiba-tiba nih, kita ahli dan menjadi pakar tunjuk jari. Gak dewasa. Kita lihat orang lain munafik. Jangan munafik lu sendiri, jangan ngakimin. Daripada membuat orang lain tersandung, lebih baik kita yang berubah. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita berubah hidup kita supaya orang lain tidak tersandung dengan kehidupan kita. Kalau udah sampai menghakimi udah susah nih. Tiba-tiba bisa begini. Kalau udah begini, bapak-bapak yang ditakutin, ibu-ibu yang ditakutin bapak-bapak tuh dari istrinya apa? Jari, saudara. Tuh istri kalau udah nunjuk Chanel, udah nunjuk barang yang mahal, udah ngeri udah bapak-bapak udah. Makanya kalau saya ke mall gandeng istri saya, bukan karena saya romantis, takut dia kemana-mana, saudara. Gandeng aja istri saya. Kalau udah nunjuk, Pak mau beli ini, Pak. Waduh. Jangan nunjuk lagi ya. Lebih baik kita bercermin. Saya juga belum sempurna Tuhan. Dan saya tidak punya hak untuk menghakimi. Karena penghakiman hanya milik Tuhan. Kita menilai diri kita berdasarkan motivasi kita, suka-suka kita. Tapi dengan egoisnya, kita selalu menilai orang dari tindakan mereka. Kalau orang lain itu baik, kita katakan baik, oke. Tapi kalau orang lain itu sudah menyakiti kita nilai habis-habisan orang itu dengan nilai yang paling buruk. Gak cengli dong. Bisa nilai orang lain tapi gak bisa nilai diri sendiri. Gak cengli loh. Gak adil gitu. Ayo nilai diri kita. Siapa kita? Udah hebat apa kita? Enggak. Lebih baik kita saling mengasihi, merendahkan diri satu dengan yang lain. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Orang Kristen yang munafik biasanya bersumber dari ketidaknyamanan kita. Dan kita menutupi kekurangan kita. Kita berusaha tunjuk diri orang lain supaya kekurangan kita tidak kelihatan. Dan kekurangan orang yang kelihatan. Pinter kan manusia? Tunjuk aja, salahnya sih ini. Jadi kita yang, oh iya ya salah dia ya, kitanya aman gitu loh, main safety gitu. Enggak. Dah, stop lah. Orang yang gini orang yang luka. Kalau Anda gak punya luka, Anda gak akan seperti itu. Beresin luka hati. Orang yang suka masalah-masalah gitu dalam sebuah komunitas. Nggak usah ngomong gereja deh, di tempat-tempat lain juga begitu. Siapa yang berdemo-demo, yang murni ya, orang yang sudah luka hati, kecewa dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak punya luka hati, aman kok kita. Makanya luka hati adalah sebuah realita yang harus kita hadapi, saudara. Hati-hati dengan luka hatimu loh. Kalau nggak diberesin, sampai kapanpun kita akan menutup hidup kita dengan topeng. Munafik. Sampai kapan kita menutupi luka itu? Mau sampai kapan kita menutupi kekurangan kita? Hanya gara-gara luka hati. Apalagi yang sudah melayani. Engkau bisa hebat di sini. Nggak ada yang bisa nilai hatimu, hanya Tuhan. Tapi buahnya kelihatan. Apa yang bisa kita lakukan? Terakhir ya, poin terakhir. Udahlah, daripada kita pusing, lakukan aja yang bisa kita lakukan. Energi kita banyak terkuras menghadapi orang seperti itu. Kita lakukan aja yang bisa kita lakukan. Baca ya, sama-sama. 1, 2, 3.
Jangan terpengaruh dengan orang yang selalu mau ngurusin kita. Mau tahu hidup kita, kepo, gibah. Tetaplah fokus dengan apa yang bisa kita. You know gibah? Orang bilang begini saudara. Di Indonesia itu kalau ngurus dokumen susah. Ngurus KTP susah. Sekarang BPJS, NIK gitu ya, mau digabung. Indonesia semua serba susah. Betul ya? Yang gampang ngurusin apa saudara? Ngurusin masalah orang. Paling gampang. Ngurus KTP susah. Ngurus SIM, STNK kadang susah. Susah Indonesia tuh. Maksudnya birokrasi ya saudara ya, bukan susah yang negatif loh. Jadi Indonesia tuh paling enak apa? Udah. Ngurusin masalah orang. Saya misalnya mau masak. Saya datang sama Bu Mary. Bukan Bu Mary, kan kayak ada iklan. Bu Joko. Dulu ingat kan iklan itu? Anak saya panas gitu kan, ada iklan itu. Saya mau masak. Saya datang, lupa beli bawang merah. Mau masak saya. Datang sama Bu Mary. Bu Mary, shalom gitu ya. Ini saya mau masak kurang bawang. Oh iya sebentar ya Pak Heski, saya ambil bawang. Dia ambil sama Bu Mary di belakang. Tuh bawang nyampe. Bu Mary, tahu nggak gereja tuh Bu Mary? Waduh, Bu Gembala tuh, susah deh. Tahu nggak Bu Mary? Situ juga. Tadi cuma niat pinjem gawang, you know. Tuh bawang bisa jadi setan saudara. Jadi ngerumpi, kepo, gibah. Intinya cuman iya ya, niat hati cuman maaf ke rumah Bu Mary pinjem bawang. Ya minta lah, bukan minjem lah. Tapi bisa aja tuh ngomong, entah hikmat dari mana. Entah tuh. Bisa begitu. Udah lu gak usah ngurusin orang lain. Ngurus diri sendiri aja juga udahlah. Kita ngurusin orang lain. Susah. Ini pasti ada nih ngurusin orang lain. Pasti. Yang negatif sudah. Syukurlah diurusin. Udah dia gak usah diurusin. Dia bisa ngurus diri sendiri. Ada aja yang kepo, gibah, mau tahu aja urusan orang. Bukan urusan kita. Udahlah, yang kita tahu ya kita kerjakan, yang nggak tahu jangan cari tahu. Jadi tambah runyam, hidup udah susah makin susah lagi saudara, mikirin orang lain. Udah pada gede, udahlah. Tuh, baca ya, 1, 2, 3. Menghakimi mereka bukan area dan hak kita. Tapi tugas kita apa saudara? Tugas kita apa? Hanya bisa mengasihi. Udah. Jangan ngomongin. Tugas kita tetap mengasihi. Mengasihi dan mengasihi orang itu. Saudara. Udah. Stop. Berhenti. Udah 23 tahun gereja ini. 23 tahun. Tapi jemaat datang silih berganti. Cuman satu kok ngomong, kok gak ke gereja lagi, ke keluarga Allah? Dulu belum ada FICC, zaman Jerry FICC. Zaman dulu perjanjian lama keluarga Allah saudara. Loh, Alkitab kan 2 perjanjian. Ya iya. Saya kemarin ngomong sama anak saya si Ecel, beliin papa bodrek kata Parame. Kenapa Pak? Enggak persiapan mau apa kemarin Youth Fest. Kenapa? Gelap Cel, papa pusing gitu kan. Gedebak. Bodrek. Itu perjanjian baru saudara. Perjanjian lama beda lagi saudara. Sampai mana tuh lupa. Ya udah saudara. Oh iya. Dari gereja awal sampai gereja sekarang. Itu kalau ditanya kenapa udah gak ke keluarga Allah lagi? Aku kecewa sama orang-orang di dalamnya. Ya, semua coba lihat deh. Kalau Bapak Ibu ada ingat nih, teman-teman yang zaman perjanjian lama, dari zaman Nabi Nuh sampai ke bawah, saudara, Adam Hawa ketuaan. Iya, Adam Hawa mah ketuaan, saudara. Manusia pertama Adam Hawa, gitu kan. Nabi Nuh ke bawah tuh ya. Ingatlah ya, Pak Joko lebih ingat lah. Senior kita ini kan. Jadi zaman Nabi Nuh turun ke bawah, teman-teman kita udah pada pindah gereja. Alasannya apa? Aduh aku kecewa. Ya.
Istilahnya kalau susah nyari pendeta. Sekarang udah sukses lupa sama pendeta, pindah sama yang lain. Sakit pendeta digituin, bener loh. Sakit. Dulu waktu sakit datang, zaman papa saya udah luar biasa dah. Sakit dibela-belain, sekarang pindah gereja. Aduh, kenapa? Kecewa. Ya mudah-mudahan di perjanjian baru ini ada perubahan lah. Bukan mudah-mudahan sih, harapan kita semua ada perubahan dalam komunitas kita. Kalau nggak bergulir terus begitu, nanti ada lagi yang pindah nih perjanjian baru. Udah terakhir kamus, udah nggak ada lagi. Lu mau pindah kemana? Udah selesai hidup lu udah. Perjanjian lama masih bisa berubah perjanjian baru. Perjanjian baru berubah kamus. Mau kemana lagi surga? Surga juga bakal kecewa lu sama Tuhan. Protes lagi sama Tuhan. Balik lagi ke dunia kita. Udahlah mengasihi aja lah. Kita juga punya kekurangan. Kita nggak ada kelebihan. Saya punya kelebihan satu, perut saudara. Aduh. Mohon maaf, saya bukan sombong. Maaf loh, maaf. Tuh pendeta sombong enggak. Perut saya, kelebihan saya cuma satu, nggak ada yang lain. Saya nimbang waktu bulan lalu nimbang, aduh 124 saudara. Aduh. Ya Tuhan Yesus, saya ingat lagu gereja waktu saya diajarin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Saya cuma mengerinya itu doang. Daripada ngomongin orang, lebih baik kita sibuk melayani, sibuk cari jiwa aja dah. Tuh mulut pakai cari jiwa dah, daripada ngomongin orang. Beritakan firman Tuhan. Ibu-ibu kan gitu, kalau nggak 20.000 kata-kata ada aja. Dari bawang kentang sampai Prabowo, Seska Teddy, sampai diomongin semua. Udah nggak ada urusannya dah. Emas 2 juta, emas 2 juta loh. Ada yang tahu ya? Udah naik loh emas. Sampai emas juga, aduh. Udah lu tahu masak, udah minjem bawang, selesai saudara. Tuh, banyak nganggur. Bacalah ya, biar resep orang Jawa bilang. 1, 2, 3. Orang yang biasanya sibuk, suka ngomongin orang lain, menghakimi orang lain, munafik, itu karena banyak dan kegiatannya kurang sehingga banyak waktu untuk memperhatikan orang lain, kepo. Udahlah, gak ada waktu untuk kayak gitu-gituan. Sibuk cari jiwa, penuhin kursi-kursi. Udah, ya begini-gini aja. Anak muda sebelah kanan, orang tua sebelah 2 ini. Iya, ada kelasnya saudara, beda. Bingung juga saya. Ekonomi, eksekutif, bisnis. Nah, iya. Mohon maaf, ekonomi dulu masih muda. Ini orang tua, dihormatin orang tua. Udah pada nganggur. Lebih baik ceritakan Tuhan daripada ngomongin yang lain. Ceritain kebaikan Tuhan, kesaksian. Pahalanya gede loh. Dapat 1 jiwa aja buat kemuliaan Tuhan. Enak saudara. Jangan nambah-nambahin dosa lah. Baca lagi yuk. Terakhir kayak ini. 1, 2, 3. Mari kita sibuk mengasihi orang, sibuk melayani Tuhan, sibuk menjembatani orang lain untuk ketemu Tuhan. Sehingga kita tidak punya waktu untuk terus memperhatikan dan membicarakan hidup orang atau hal-hal yang tidak perlu. Stop, berhenti. Obatnya udah masuk, tinggal nanti kesembuhannya. Ntar kalau aku datang lagi, kita check up lagi. Jangan minum obat generik mulu. Yunus di dalam perut ikan yang besar gitu kan. Yesus mati di kayu salib itu. Ya generik juga sih saudara. Kadang-kadang khotbah yang berat-berat begini saudara enak ya. Tapi berubah. Capek lu nyiapin ini. Butuh pergumulan khusus saudara. Kenapa? Takut tersinggung. Tapi tersinggung puji Tuhan loh. Berarti obatnya masuk saudara, ngesep. Pulang dari sini sehat saudara ya. Iya kalau sehat, kalau kabur lagi udah gak tau lah urusan sama Tuhan lah ya. Udah sampai kesimpulan, yuk maju ke depan lah yuk, nyanyi-nyanyi, hitam-hitam nih. Kayak ada yang mati itu hitam-hitam. Kesimpulan ya, sama-sama, 1, 2, 3. Bila saatnya tiba dan Kristus akan datang menjemput kita, apakah kita sudah layak menjadi mempelainya? Ataukah kita ada di antara orang-orang yang tertinggal karena kekerdilan kita? Hanya Anda yang punya jawabannya.
Nanti kalau udah pernikahan anak domba, cari pasangan yang dewasa. Betul ya, kita kalau maaf nih, kalau kita menikah, cari pasangan bukan hanya usia saja, tapi kedewasaan. Kenapa? Tanggung jawab. Ini harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan hidup kita. Berapa sih umur kita? 70. Kalau kuat 80. Tinggal ngitung sisanya aja. Tinggal ngitung sisa. Umur berapa? Masih jauh. Umur berapa? Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Pak Joko berapa? Udah lebih dekat Pak Joko umurnya. Siap-siap Pak Joko. Gak boleh tersinggung. Tes kasus gak boleh marah. Baru dilantik jadi pendeta. Gak Pak, bercanda Pak. Udahlah, hidup kita udah singkat. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Tak akan pernah ku sesali. Amin saudara. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai apa saudara? Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Bila janji kami di hadapan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan, melayani. Saudara, biar hanya menjadi pujian komitmen kita di hadapan Tuhan. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa, janji Tuhan yang akan menghidupkan kita. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi, mengiring
kami Tuhan. Biar kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami memandang kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami tidak kecewa lagi mengiring-Mu Tuhan. Kami tetap setia melayani, mengiring-Mu sampai seumur hidup kami. Tuhan, jamah kami Tuhan malam hari ini. Pulihkan hati kami Tuhan. Minggu lalu gereja ini merayakan ulang tahun yang ke-23. Ada beberapa pengurus yang sudah ditabiskan ke pengurus yang baru. Biarlah Bapak Ibu hamba Tuhan pengurus tempat ini boleh bekerja dengan maksimal di waktu yang sisa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita dewasa dalam Tuhan. Dukung gereja ini. Bukan masalah gedung gereja yang bagus, bukan masalah entertain yang bagus, tapi ketika gereja ini bertumbuh dewasa, pastikan ketika engkau datang ke tempat ini, engkau boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan itu akan mengubah hidup saya dan saudara. Siapapun kita di tempat ini, selama kita masih manusia, kita pasti akan mengecewakan dan dikecewakan. Oleh sebab itu hari ini, rubah mindset kita. Di dalam sebuah komunitas, ada satu tanggung jawab besar yang harus kita pikul bersama-sama. Gereja bukan maju atau mundurnya bukan dari luar, tapi dari jemaat dalam sendiri. Oleh sebab itu, tetaplah hidup damai. Kalau kita sudah dewasa, orang lain mau ngomongin apa tentang orang lain yang lain, kita tetap bilang, sudahlah, semua punya kekurangan. Hanya Tuhan yang sempurna. Maka hari ini pastikan engkau tidak akan kecewa lagi. Karena engkau tetap memandang Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Sehingga imanmu boleh bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan boleh bertumbuh. Dan engkau akan mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan. Gereja manapun sama. Tidak ada gereja yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kalau engkau sudah tertanam di tempat ini, teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Teruslah engkau bertumbuh. Sampai nanti kita boleh mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saat kita pulang ke rumah Bapa. Jemaat, tetap hidup dalam dewasa rohani. Karena pesan ini sangat kuat. Di hari ulang tahun, di hari pengurus-pengurus yang baru, bertambahnya 2 PDM, tetap dewasa di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, kedewasaan yang akan menentukan kita di dalam bergereja tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pesanmu hari ini. Biarlah kami semua keluar dari tempat ini dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Di minggu ini ada
2 orang saudara kita yang berulang tahun. Boleh saya undang untuk maju ke depan ya. Yang pertama di tanggal hari ini, sama-sama di hari ini. Ada 2 orang yang berulang tahun, wah duduknya deketan. Ada Tante Yeyen, Ibu Yeyen boleh maju ke depan. Dan satu lagi Ivena Fausta boleh maju ke depan. Boleh saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Yeskel Budi untuk berdoa, mendoakan untuk Ivena dan Tante Yeyen. Tante umur berapa? 63, umur panjang Tante ya. Kesaksian dikit Tante tentang Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan kalau sore hari ini Biar masuk TV. Tuhan syukur pada Tuhan kalau hari ini saya berulang tahun, bukan karena kekuatan saya ya, karena kemurahan Tuhan, karena semua itu panjang umur dari Tuhan ya. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa sore hari ini saya juga bisa ibadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ivena. Sini Pak. Gandeng. Dulu waktu pacaran digandeng. Saksi Pak, saksi. Mengucap syukur buat ulang tahun yang ke-31 ini karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk sehat dan bisa melayani keluarga dan ya bersyukur aja lah. 1:2 ya, 31:63 Tante ya. Iya, dulu Tante mudanya kayak gini, tuanya nanti kayak gini. Ya kita berdoa ya. Cik. Yuk, Pak Joko doa yuk. Ya, masih baunya masih enak. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun tepat hari ini Tuhan. Dari Ivena, Faustia dan juga Ibu Yeyen. Kasih karunia Tuhan yang membuat mereka ada sampai hari ini. Mereka boleh sehat, kuat, menikmati berkat Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan pelihara hidupnya, pakai hidupnya. Keluarga Ibu Yeyen dan juga Ivena Tuhan dan juga suami dan anak-anak di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk tetap mereka setia di hadapan Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kemuliaan. Sebagai hamba Allah, hamba berdoa, kiranya turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa menyertai kehidupan kedua saudara-saudari kita. Berkat yang daripada Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupannya. Engkau diberkati Tuhan, semakin kuat, semakin sehat, semakin setia di hadapan Tuhan. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mohon maaf kuenya belum datang. Nanti aja nanti. Tuhan berkati Tante Cici, Tuhan berkati Koko. Bajunya bagus kok, kids ya kok. Ada pengumuman lagi? Kita sudah selesai, kita berdoa ya. Mari kita bangkit berdiri. Nanti Pak Joko doa syafaat ya. Saya doa berkatnya. Kami memuji Tuhan.
puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan materaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab Tuhan. Mari Bapa melalui Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Menuntun setiap kami ya Bapa. Menjadi pribadi-pribadi yang elok di hadapan-Mu ya Bapa. Terus bentuk kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan terus. Dalam pertumbuhan kedewasaan rohani sepenuhnya mengacu kepada Kristus Yesus. Tuhan Allah kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau masih memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Orang boleh melihat, merasakan, menikmati Tuhan melalui kehidupan kami. Mari Tuhan, melalui setiap proses kehidupan yang Kau izinkan terjadi melalui kehidupan kami, Engkau membentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh serupa segambar dengan Kau ya Pak. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kalau Engkau yang menuntun, memimpin kami boleh ada di tengah ini. Kami berkumpul di bumi, biar kami juga boleh berkumpul di langit baru, bumi baru ya Pak. Kami dengan seisi rumah kami ya Pak. Saat ini kami menyembah-Mu. Nanti di kekalan juga kami menyembah-Mu ya Pak. Kami melayani-Mu Tuhan selama-lamanya. Bapa kami berdoa Tuhan. Bagi setiap nama, setiap pribadi yang telah undur daripada-Mu. Mereka mungkin terluka oleh karena kami ya Bapa. Apapun alasannya, Tuhan Kau pulihkan hati yang terluka. Roh Kudus Kau lembutkan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah, Tuhan pulihkan ya Bapa. Pulihkan ya Bapa. Kalau mereka masih mengembara ya Bapa, Engkau bawa kembali kemari. Biarkah bersama-sama kami belajar, kami dipulihkan. Tuhan tolong ya Bapa, selamatkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan lebih lagi Tuhan, kami menerima pengajaran demi pengajaran yang sehat. Sehingga kami terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Haleluya Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Yeskel Budia. Terus dalam pengurapan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Berkati setiap pelayan, berkati keluarga, berkati jemaat ya Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Pakai terus Tuhan menjadi alat, menjadi corong kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala kami, Ibu rohani kami ya Bapa, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terutama berdoa bagi kesehatan itu. Yang usia semakin senior ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Kesehatan yang prima, sehingga beliau boleh melayani umat-Mu Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terus bawa Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami Tangerang. Kau berkati ya Bapa. Provinsi Banten Kau berkati. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kota kami.
Kasih Tuhan melingkupi kota kami dan provinsi kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong ya Bapa. Beri kami pemimpin-pemimpin yang memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, bagi kesejahteraan bagi bangsa kami Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lingkupi bangsa kami dengan roh-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan melingkupi bangsa kami. Dan terang-Mu yang ajaib menerobos dalam kegelapan Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh melihat terang-Mu yang ajaib dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak permasalahan, banyak pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan, semua baik bagi kami. Dan Kau membawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan pulang, kami rindu dan kami nantikan berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu, mari kita persiapkan kebenaran kita. Kita akan pulang menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini engkau sudah datang ke rumah Tuhan. Engkau sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Waktunya kau pulang ke rumah tanggamu masing-masing. Bawalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan Allah Immanuel memberkati dan menyertai. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama umat pemenang diberkati Tuhan, kita katakan amin.